Saya pikir sebagian besar konflik antar negara berada di luar kapasitas negara-negara tersebut untuk memahaminya. Maksud saya, jika Anda melihat permusuhan yang dirasakan orang Eropa terhadap Rusia, apa dasar dari Rusofobia? Rusofobia berada di balik seluruh konflik di Ukraina. Dan bagaimana cara menguraikannya? Nah, jawabannya adalah tidak akan ada pengadilan ajaib seperti Solomon yang dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Seseorang harus terlibat dalam jenis pekerjaan intelektual yang saya serukan. Salah satu mantan mahasiswa dan kolega saya dari Tiongkok telah menulis artikel menarik tentang mengapa negara-negara tidak ingin menyelesaikan perbedaan mereka melalui adjudikasi pihak ketiga. Mereka tidak bisa karena mereka tidak memahami apa sifat dari perbedaan mereka. Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas, dan hari ini saya senang berbicara dengan Dr. Anthony Carty. Dr. Carty adalah Profesor Emeritus di Institut Teknologi Beijing, dan saat ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Peking, yang memberinya penghargaan sebagai dosen asing terhormat. Anthony Carty pernah menjadi profesor penuh di beberapa universitas barat, termasuk Universitas Derby, Westminster, dan Aberdeen. Dia penulis purism hukum internasional, termasuk kitsa The Philosophy of International Law. Dr. Carty, selamat datang. Dr. Carty, welcome. Terima kasih banyak. Saya senang berada di sini. Nah, kami sudah berkomunikasi melalui email cukup lama, dan keahlian Anda adalah hukum internasional dan dasar-dasarnya. Saya sudah membicarakan hal ini di saluran ini sebelumnya, dan beberapa orang sangat kritis terhadapnya. Beberapa orang mengatakan bahwa saat ini hukum internasional sedang mengalami penurunan. Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Bisakah Anda memberikan sedikit gambaran tentang apa yang telah Anda kerjakan? Apa yang paling penting bagi Anda dalam meneliti hukum internasional? Apakah menurut Anda, hukum internasional saat ini dalam pengaturan multipolar ini sedang mengalami penurunan? Atau apa itu hanya cara pandang yang buruk terhadap perkembangannya? Nah, saya memiliki pandangan yang cukup kuat tentang hal itu, yang mana saya cukup dikenal. Saya menulis sebuah buku di pertengahan tahun 1990-an berjudul The Decay of International Law, dengan subjudul tentang perlunya imajinasi baru tentang masyarakat internasional. Dan itu muncul pada saat tembok Berlin runtuh, dan dunia untuk sementara waktu merasa dalam kondisi yang sangat baik. Namun, buku itu diterbitkan ulang dalam cetakan baru pada tahun 2019, dan editor saya ingin menerbitkan edisi baru lagi pada tahun 2025 atau 2026. Jadi tesis dasar saya adalah bahwa subjek ini tidak hanya sekadar menurun, tetapi benar-benar membusuk dan merupakan cara berpikir yang tidak dapat diterapkan tentang masyarakat internasional. Dan saya telah mencoba mendorong rekan-rekan dengan filosofi hukum internasional saya bahwa mereka benar-benar perlu memikirkan kembali fondasi-fondasi tersebut dan mengubahnya menjadi refleksi diskursif tentang masalah-masalah masyarakat internasional dari perspektif normatif. Sekarang, saya telah menyediakan sejarah subjek ini yang cukup dikenal dan kerangka hukum internasional yang kita miliki, serta dalam 2 artikel pertama Piagam PBB, Tujuan dan Prinsip, berasal dari seorang ahli hukum internasional Swiss abad ke-18, yang pada saat itu di Neuchâtel adalah warga atau subjek dari Frederick yang Agung. Emile de Vattel membangun model masyarakat internasional yang liberal berdasarkan empirisme Inggris, terutama dari Locke, John Locke. Dan dunia terdiri dari komunitas alami dari bangsa-bangsa dan masyarakat yang setara, yang tidak memiliki negara dunia atau otoritas dunia yang mengawasinya. Masyarakat alami ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar alami, kebebasan, kesetaraan, non-interferensi, dan saling menghormati. Sangat mirip dengan prinsip-prinsip Bandung yang dikemukakan oleh negara-negara dunia ketiga, seperti India dan China pada tahun 1950-an. Namun,
kerangka ini tidak memiliki dasar institusional. Tidak ada negara dunia yang mengadakan konferensi dunia dan menyepa adalah prinsip-prinsip legislatif. Ini adalah konstruksi dari seorang intelektual, dari seorang pemikir. Namun, mereka disajikan dengan sangat menarik dan mudah diakses. But they were very attractively and accessibly presented. And by the middle of the 19th century, throughout the 100 Dan pada pertengahan abad ke-19, sepanjang 100 tahun setelah buku ini ditulis, buku tersebut menyebar dengan cepat. Dan setiap buku teks tentang hukum internasional kurang lebih mengulangi kebijaksanaan Vattel. Namun, Vattel sendiri memiliki dasar filosofis dalam semacam individualisme materialis. Pada pertengahan dan akhir abad ke-19, terjadi apa yang sekarang dikenal sebagai profesionalisasi disiplin yang disebut hukum internasional. Profesor universitas memutuskan bahwa semua prinsip dasar dari Kernigstreng adalah prinsip hukum yang telah terima oleh praktik negara-negara dan yang dapat diajarkan sebagai prinsip hukum. Dengan kata lain, secara mekanis oleh institusi. in a robotic fashion by institutions and any practice of countries that Dan praktik negara-negara yang mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan negara ini dianggap ilegal dan bisa diabaikan. Dan sekarang hal itu secara mengejutkan telah menjadi ortodoksi. Saya berada di Berlin pada musim panas, dan saya memeriksa buku-buku besar tentang hukum internasional yang tersedia di universitas-universitas Jerman. Semuanya berharga sekitar €60 per volume. Dan mereka hanya mengulangi prinsip-prinsip ini dan mengutip beberapa kasus dari Mahkamah Internasional yang merujuk pada prinsip-prinsip tersebut. Dan itu saja. Jadi, menurut saya, ini adalah tatanan hukum yang diterima oleh apa yang disebut profesi pengacara internasional yang merupakan akademisi universitas. Mereka bukan filsuf. university academics, they are not philosophers, they are not thinkers. So this is a static Mereka bukan pemikir. Jadi ini adalah hukum yang statis, sistem pengetahuan yang kaku, yang hanya diulang berdasarkan analisis mendalam dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Orang Jerman telah menyumbangkan volume setebal 1.200 halaman yang menganalisis Piagam PBB seolah-olah itu adalah kode sipil Jerman. Dan orang Prancis telah melakukan sesuatu yang serupa, sementara orang Amerika mengabaikannya sama sekali. Kita bisa membahas orang Amerika nanti dalam diskusi kita. Mereka agak berbeda dalam hal ini. Dan keren mendasar saya tentang sistem pemikiran ini adalah bahwa hal itu menciptakan apa yang disebut orang Jerman sebagai suasana Rechtsverweigerung. a mood of Rechtshaberei. That's to say, when Artinya, ketika negara-negara saling menuduh melanggar prinsip-prinsip ini tanpa merujuk kembali ke Vattel sendiri, yang menganggap bahwa adalah prinsip dasar liberalisme, bahwa setiap negara dapat mengikuti hati nuraninya sendiri dan membuat penilaian subjektif tentang apa yang dianggap benar dan salah. Dengan cara yang sangat pluralis, dia menganggap bahwa jika negara-negara tidak setuju tentang hal itu, tidak ada otoritas di atas mereka, dan mereka bisa menyelesaikan bertarung. Namun, beberapa mereka mengklaim memiliki kira memiliki set and argument, but karena tatanan dunia liberal, semuanya bersifat subjektif. Jadi dia sendiri adalah seorang moderat dan mendorong moderasi. was a moderate and encouraged moderation. But now we find the new Tapi sekarang kita menemukan menteri luar negeri baru dari apa yang disebut Uni Eropa, Ibu Kallas, pada dasarnya menuding Rusia dan China, mengklaim bahwa mereka adalah agresor yang melanggar hukum internasional. Dan seperti anak sekolah nakal, mereka harus dihukum oleh entah siapa yang dia pikir akan melakukan hukuman itu. Tapi suasana ini meracuni seluruh kerangka masyarakat internasional. Menurut saya, filsafat harus masuk, dan kita perlu benar-benar kembali ke Vattel, yang merupakan orang yang cukup cerdas dan mencari tahu di mana kita salah dalam mengulang-ulang hal ini. Ini sudah diketahui oleh orang-orang di luar profesi. Maksud saya, sejarawan telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengkritik apa yang disebut profesionalisasi hukum internasional menjadi disiplin ilmu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. discipline in the late 19th and early 20th century. And I've taken part in these debates and discussions. Dan saya sendiri telah ikut serta dalam debat dan diskusi ini. Namun, saya sangat menekankan bahwa profesi pengacara internasional adalah sekelompok teknisi agnostik yang sebenarnya cukup nyaman dengan sedikit pengetahuan mereka.
Anda akan menemukan profesor hukum internasional seperti seorang kolega saya di Brussels yang akan menulis buku setebal 900 halaman yang menjelaskan 900 kesempatan ketika Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan bertindak agresif terhadap negara lain. Dan kemudian dia harus pulang dan beristirahat dengan tenang, berpikir bahwa dia telah menyelesaikan masalahnya. Dan kita tidak bisa berdebat dengan orang-orang ini. Jika saya berkeliling dan berkata kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian bicarakan? Mereka berkata, ya, Anda bukan pengain terminal. Kami kan hem bertelde. Jadi sport serius. So the situation is quite grave. This is highly fascinating. Just before we continue, can you? Ini sangat menarik. I can only see. Sebelum kita melanjutkan, saya hanya bisa melihat sebagian wajah Anda. Bisakah Anda menurunkannya sedikit? Ini lebih baik karena orang-orang akan ingin melihat Anda membuat argumen-argumen ini. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, dan banyak orang yang menonton acara ini sangat skeptis terhadap keseluruhan gagasan hukum internasional. Beberapa orang, banyak orang di luar sana, juga berpikir bahwa hukum internasional seperti hukum domestik. Di rumah, kita memiliki hukum, dan jika melanggar hukum, maka selisih akan bersifat ke hakim. Kita memiliki lembaga-lembaga ini di ranah internasional. Pengadilan Kriminal Internasional, ICJ, Mahkamah Internasional, dan lainnya. Dan kita memiliki pengadilan arbitras damage. And others, and we have arbitration courts and so on and so forth, and they all have the veneer. Dan mereka semua memiliki tampilan seperti pengadilan lokal, seolah-olah hukum internasional sama dengan hukum lokal. Tapi saya pikir Anda dengan sangat penting menunjukkan siapa yang melakukan penangkapan. Maksud saya, siapa yang akan melakukan penghukuman. Masalah utamanya adalah kita tidak memiliki yang setara di tingkat internasional, bukan? Jadi ketika Anda mengkritik pengacara internasional karena terlalu dogmatis tentang isi hukum, apakah itu yang Anda pikir mereka salah arah? Seperti menaruh terlalu banyak usaha pada detail kecil, kehilangan pandangan bahwa kita tidak memiliki polisi internasional. Ya, saya pikir ini adalah campuran dari semua hal ini. Ini sangat sulit. Saya sangat menyukai Erasmus dan gagasan bahwa dunia dihuni oleh orang-orang bodoh. Kecuali saya sendiri, tentu saja. Seseorang merasa kesal mencoba memahami mengapa orang senang mengikuti pola perilaku tertentu. Maksud saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Saya hanya diberitahu, ya, Carthy, Anda bukan pengacara internasional, jadi pada dasarnya Anda berada di tempat lain, dan kami tidak berbicara dengan Anda. Maksud saya, itu adalah sikap yang sangat umum dan seringkali dinyatakan. Salah satu rekan saya berkata kepada saya, ya, jika Carthy berpikir hukum internasional dalam keadaan krisis, tampaknya dia adalah satu-satunya yang berpikir begitu. Kami semua cukup senang dengan itu, dan kami cukup agnostik, dan kami tidak melihat perlunya melihat fondasi filosofis. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, ini adalah masalah proyeksi dan berfantasi. Mahkamah Internasional bukanlah pengadilan dunia. Ini adalah organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan organ yudisial PBB tersebut tidak memiliki yurisdiksi wajib atas apapun, selain pertanyaan yang berkaitan dengan anggaran majelis umum dan pertanyaan semacam itu. Pertanyaan yang dirujuk kepadanya oleh Majelis Umum PBB untuk pendapat penasihat, seperti pendapat penasihat tentang status pendudukan Israel di tepi barat, secara ketat dalam istilah hukum, tidak memiliki kekuatan. Mereka hanyalah pendapat. Dan jika Anda melihat lebih dekat pada pengadilan tersebut, hakim-hakimnya dipilih oleh politisi, dan sebagian besar hakim Mahkamah Internasional bukanlah pengacara internasional dan tidak tahu lebih banyak tentang hal itu daripada orang yang berjalan di jalan. Jadi, mereka mungkin memiliki latar belakang hukum umum yang baik. Yurisdiksi pengadilan kriminal internasional tidak diterima oleh kekuatan besar manapun. China, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia tidak menerimanya. India dan kekuatan besar lainnya tidak menerima yurisdiksi pengadilan kriminal internasional sebagai wajib, dan mereka tentu saja tidak menerimanya. Ini sebenarnya sangat penting untuk penggalangan yang sedang berlangsung saat ini di Ukraina. Kenang skor pro forbesar yang step for semama kiwaning
Durant bemärkstatning in eens race en jurgisen på mans en moi. Concept of agree personal concept who am. They all insisted that the concept of aggression is not a legal concept. In other words, it will always involve. Dengan kata lain, hal ini akan selalu melibatkan campuran besar faktor politik, kontekstual, dan historis yang membuatnya tidak cocok untuk dijadikan subjek penilaian hukum. Ini mungkin bertentangan dengan piagam Nuremberg yang cukup jelas bahwa rezim Nazi melakukan agresi. Namun, itulah posisi mereka. Jadi jika seseorang menuding Rusia sekarang, jika negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, atau Inggris menuding Rusia dan mengatakan bahwa secara hukum itu adalah agresor, mereka bertentangan dengan posisi mereka sendiri dalam hal hukum ketika mereka menolak untuk menerima yurisdiksi pengadilan kriminal internasional atas masalah penentuan kapan suatu negara telah melakukan agresi. So it's full of contradictions and Jadi, ini penuh dengan kontradiksi yang benar-benar memerlukan pendekatan yang sama sekali berbeda terhadap konflik dalam masyarakat internasional. Jadi saya akan mengatakan ada kesepakatan. Saya sangat merasa seperti seorang profesor di sini. Ada kesepakatan di antara para akademisi. Telah dilakukan studi ekstensif tentang ini oleh Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg, yang menunjukkan bahwa tidak ada peradilan internasional profesional. Ini juga terkenal sebagai kasus dengan masalah arbitras internasional dalam hal komersial. Ini adalah area yang sangat tidak pasti dan kontroversial, di mana banyak kekuatan besar tidak menerima operasi dari tribunal-tribunal ini. Konsensus terbamral, inalit hasbik salah sosiologum. Indekanito Roberto Unger dan na tentang sifat dan kebutuhan sosial yang akan proses berdasarkan Prince Grumbert, Everett Salt NC. Tidak ada konsensus tentang nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan acuan oleh hakim ketika mereka mencoba menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diperdebatkan di antara negara-negara, karena dokumen hukum selalu menjadi masalah interpretasi. Mereka hanya dapat memiliki makna dalam konteks latar belakang yang cukup stabil, homogen, etnis, dan etis. Jadi itulah jawaban saya. Saya akan mengatakan bahwa itu adalah kemajuan murni. Dan itu adalah bentuk, maksud saya, lay it to now is the cumber. Ini adalah kata yang sangat kuat. Saya menganggap profesi pengacara internasional sebagai tidak bertanggung jawab secara etis dan intelektual, karena mereka tidak akan terlibat dalam pertanyaan politik yang rumit. Mereka akan mengatakan bahwa fungsi kami hanyalah untuk menafsirkan dan menganalisis musyawarah pengadilan, dan kami akan menunggu sampai ada pengadilan yang datang dan mengeluarkan semacam putusan, dan kemudian kami akan memberikan komentar tentang itu. Dengan kata lain, tidak ada tanggung jawab intelektual dari pihak akademisi pengacara internasional. Dan sebagian besar pengacara yang profesional adalah akademisi, pengacara internasional publik. Pengacara internasional swasta dapat berpraktik di bar dan mencari nafkah, tapi sebagian besar pengacara internasional adalah akademisi. Mereka disetujui oleh Kementerian Pendidikan. Seluruh latihan ini didasarkan pada ilusi bahwa subjek ini diprofesionalisasi pada akhir abad ke-19 dari disiplin intelektual menjadi tatanan hukum. Dan jadi pada dasarnya, bagaimana saya mengatakannya? Maksud saya, membusuk, saya pikir adalah istilah yang tepat. Membusuk berarti Anda memiliki sistem berpikir di mana orang-orang telah berhenti berpikir dan sekarang hanya menjadi robot. Dan mengapa mereka melakukannya? Nah, banyak yang telah ditulis tentang bagaimana orang-orang profesional menghindari tanggung jawab. Banyak yang telah ditulis tentang itu sejak tahun 1920-an. I very much appreciate how clearly you are putting your... Saya sangat menghargai betapa jelasnya Anda menyampaikan pemikiran Anda. Di sisi lain, menurut saya, ada jalur yang jelas dalam hukum internasional dalam hal pengembangan aturan dan regulasi baru, norma-norma yang bahkan dimasukkan ke dalam perjanjian, yang kemudian mewakili kehendak mayoritas besar negara,
Beberapa di antaranya bersifat universal, beberapa tidak sepenuhnya. Namun salah satu perkembangan menarik misalnya adalah bahwa sebelum tahun 1945, hukum internasional merujuk secara eksklusif kepada negara bangsa. Kemudian muncul ide-ide seperti, bagaimana jika sistem buat hak berlaku untuk orang? Along come ideas like how about we make them applicable to people, and on the one hand you had the Nuremberg tribunals and the Tokyo tribunals. Di satu sisi, Anda memiliki pengadilan Nuremberg dan pengadilan Tokyo, dan Anda mengatakan individu adalah subjek hukum internasional. Dan Anda memiliki perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, yang selama 80 tahun terakhir telah berkembang jauh dari sekadar deklarasi hingga perjanjian nyata dan sebagainya. Maksud saya, seluruh sistem dibangun di sekitar ini. Jadi di satu sisi, saya bahwa seseorang berargumen bahwa semua ini dibangun di atas ilusi. Di sisi lain, fakta bahwa itu dibangun, bukan itu fenomena menarik dari katakanlah dunia internasional? Phenomenon of, let's say, the international world. Well, this is a very big subject. Nah, ini adalah topik yang sangat besar, dan poin yang Anda buat itu valid. Pandangan saya sendiri memang dianggap radikal. Namun, saya akan mempertimbangkan, ini mungkin terdengar bercanda, tetapi salah satu rekan saya di Cambridge, mentor saya sampai batas tertentu, mengatakan bahwa perjanjian internasional, sebuah traktat internasional, adalah ketidaksepakatan antar negara yang dituangkan dalam tulisan. Sekarang, jika Anda melihat lebih dekat pada konvensi internasional ini, dan Anda telah menyebutkan konvensi yang menurut saya tidak integral dengan sistem hukum internasional, seperti hukum hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia ini sebagian besar tidak dapat ditegakkan, dan tidak ada negara besar yang tunduk padanya. Tentu saja tidak Amerika Serikat, China, atau Rusia. Certainly not the United States or China or Russia. There is a European Court of Human Rights. Ada pengadilan hak asasi manusia Eropa, tetapi itu terutama berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia yang menarik bagi masyarakat industri yang sangat maju, dan bukan isu-isu tradisional seperti penyiksaan, pembunuhan massal, genosida, dan sebagainya. Namun, jika Anda melihat perjanjian-perjanjian besar seperti Konvensi Hukum Laut, saya pikir itu sangat penting. Saya menemukan bahwa saya selalu mendekati ini dengan semangat rendah hati, mengatakan, yah, konvensi ini memiliki 300 pasal dan mencakup ratusan halaman. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Tetapi, jika Anda melihat konvensi itu dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ini adalah ketidaksepakatan antar negara yang dituangkan dalam tulisan. Misalnya, fitur penting dari konvensi ini berkaitan dengan zona ekonomi dan landas kontinen. Mereka mendefinisikan apa itu zona ekonomi dan landas kontinen. Namun, ketika harus menetapkan batas antara negara-negara yang bersebelahan, yang merupakan sumber masalah, konvensi ini hanya menyerahkan kepada pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri. Dengan kata lain, keseluruhan hal ini tidak berlaku. Jika Anda mengambil prinsip dasar yang menjadi akar masalah di Ukraina dan di Gaza, masalah fundamentalnya adalah hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat. Hukum internasional seringkali berjalan dengan prinsip-prinsip yang saling bertentangan. Ada prinsip integritas teritorial negara, dan ada prinsip penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa. Dan tidak ada struktur kelembagaan untuk menyelesaikan ini. Jadi jika ada yang akan berpegang teguh pada satu prinsip atau yang lain, akan ada konflik, dan akan ada kemunduran mendasar dalam hukum internasional. Ini sangat penting bagi bagian dunia tempat kita tinggal. Samuk kavahawut into themes into tap with seobrats in Keduripura, Sithak forn. Among the great powers. So you had the system of the Utrecht and Jadi Anda memiliki sistem Utrecht, Wina, dan Versailles. Namun untuk saat ini, konflik yang terjadi antara Jepang, China, dan Amerika Serikat belum terselesaikan. Semua pertanyaan teritorial yang menyangkut Asia Timur tidak diselesaikan di konferensi San Francisco, dan mereka terdiri dari kekosongan. Tidak ada pengaturan status Taiwan. Okinawa diklaim oleh Jepang, tetapi itu bukan milik Jepang. It's in a word Chimnal, Stom, Jermaine Jepang, a ring Swiss suit. country before it was seized by Japan in the late 19th century.
and of course the South China Sea Islands. Dan tentu saja, pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan seluruh isu, semua masalah teritorial yang berkaitan dengan Korea, mulai dari Korea hingga Indonesia. Semua ini tidak diatur karena tidak ada perjanjian damai yang sah secara hukum atau mengikat para pihak. Jadi Merthyr sangat menekankan bahwa inilah mengapa kekosongan hukum ini sangat mendasar dan sangat penting. Namun, saya ingin menekankan, saya pikir isu yang paling penting adalah masalah status negara. Maksud saya, ada pros tentang Israel untuk ada misalnya. Saya sendiri menulis tentang ini. Namun sebenarnya, hukum internal memperkirakan keberadaan negara-negara sebagai murni de facto. Treats the existence of states as purely de facto. I mean, if you can beat your way into existence. Maksud saya, jika Anda bisa memperjuangkan keberadaan Anda dan mempertahankan keberadaan tersebut, Mahkamah Internasional memutuskan dalam sebuah opini penasehat. Saya pikir dalam kasus Kosovo, bahwa terbentuknya sebuah negara adalah pertanyaan fakta dan tidak memiliki resolusi hukum. Jadi pada 2009, 2010, pengadilan mendengarkan pengajuan dari lebih dari 100 negara tentang hak penentuan nasib sendiri dari rakyat, dan apakah itu berlaku untuk rakyat Kosovo, dan bagaimana hubungannya dengan hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Serbia. Dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada hukum internasional tentang subjek ini, dan apakah sebuah negara ada atau tidak adalah masalah fakta yang diserahkan kepada pengakuan negara-negara lain. Left to the recognition of other countries. Now, I'm not being completely anarchistic in saying that there are no. Sekarang, saya tidak sepenuhnya bersikap anarkis dengan mengatakan bahwa tidak ada aturan. Namun, aturan yang ada sangat terpecah-pecah dan sangat parsial, dan mereka memang memerlukan kesediaan dari para pengacara internasional untuk menggunakan kecerdasan mereka dan kapasitas moral serta filosofis mereka untuk merenung dan membayangkan cara-cara baru yang kreatif untuk menyelesaikan kesulitan. Jadi itu adalah posisi formal saya. Dalam praktiknya kemudian, saya mencoba mengembangkan ini dalam kaitannya dengan banyak situasi tertentu. Dan ini adalah area yang sangat menarik dan kompleks, tetapi bukan area yang dapat dikatakan oleh pengacara internasional dengan sangat berguna. Dan saya bisa terus membahas masalah itu tanpa batas. And I can go on indefinitely about that problem. Saya setuju. Saya merasa berbicara dengan pengacara pada umumnya, dan pengacara internasional lebih khusus lagi, biasanya menarik, karena mereka cenderung memiliki pemikiran yang sangat tepat dalam arti bahwa mereka dapat mengambil argumen dengan serius dan membedahnya dengan cukup mendalam. Pertanyaan bagi saya dalam skema besar adalah, jika kita melihat, pertama-tama, hukum internasional kira-kira berusia sekitar 400 tahun. Maksud saya, kita biasanya cenderung memulai dengan Hugo Grotius, bukan? Sebagai mengatakan, oke, ini adalah momen ketika kita mulai memahaminya. Tentu saja kita memiliki perjanjian dan sebagainya yang jauh lebih tua. Dan tentu saja Hugo Grotius sendiri membangun dari banyak orang. Tetapi ketika kita mulai membicarakan hal itu akan sekitar 400 tahun yang lalu. Dan dalam arti tertentu, saya terus berpikir bahwa kita adalah bagian dari lintasan panjang umat manusia yang mencoba menciptakan sesuatu yang benar-benar menjadi hukum yang tepat. Tetapi kita jelas belum sampai di sana. Apakah Anda akan mengatakan bahwa kita seharusnya tidak mencoba sama sekali? Bahwa kita harus sepenuhnya merekonseptualisasi latihan ini? Completely reconceptualize the exercise? Well, I started off and Nah, saya mulai, dan ada banyak kontroversi tentang kapan itu dimulai. Ketika saya pergi untuk mengambil PhD di Cambridge, dan saya mengatakan ingin mempelajari Grotius, pembimbing saya mengatakan tidak. Kerangka konseptual yang kita gunakan dimulai dengan itu. Tetapi ada mereka, dan saya akan bergabung dengan kelompok itu, yang percaya bahwa itu dimulai dalam bentuk modernnya dengan kaum skolastik Spanyol pada abad ke-16, yang mengembangkan seluruh kerangka teoretis untuk mengutuk penaklukan Spanyol di Amerika. Itu tidak membuat orang Spanyol meninggalkan Amerika, tetapi itu memberikan kerangka dari mana kita telah membangun lebih lanjut. Maksud saya sama sekali bukan seorang idealis. Ini adalah tradisi yang kembali ke Roma dan Yunani kuno tentang konsep hukum. Maksud saya, hukum itu sendiri,
sebuah kata dengan 3 huruf, biasanya huruf kapital L. Konsep hukum itu sendiri adalah konsep spiritual, intelektual, dan etis. Hukum didefinisikan oleh para ahli hukum Romawi sebagai hubungan yang adil di antara orang-orang. Ini secara tak terelakkan adalah bagian dari pemahaman alami tentang bagaimana manusia berhubungan satu sama lain secara individu dan melalui komunitas. Dan cara berpikir dari zaman Grotius, saya akan mengatakan dari Vittoria dan mungkin Gentili pada abad ke-19 hingga Pufendorf, dan kemudian ke awal abad ke-19, ini dipahami sebagai semacam hukum alam. Manusia merenungkan apa yang adil atau masuk akal dalam hubungan mereka satu sama lain. Dan apa yang adil atau masuk akal adalah apa yang harus mereka lakukan. Karena itulah cara mereka merespons sifat mereka. Sifat mereka dimpaksasi tetorami through prescribed strength andol our. There's a natural obligation to behave in a fair and reasonable way. And that is the tradition. Dan itu adalah tradisi yang telah menjadi kaku dalam profesionalisasi teknis agnostik, yang sekarang diserahkan kepada peradilan juri profesional, tetapi pada dasarnya politisi untuk menyelesaikannya. Dan itulah mengapa topik ini mengering, dan itulah mengapa saya menekankan konsep kemunduran. Jadi ini adalah tradisi yang saya coba hidupkan kembali dengan filosofi hukum internasional saya. Bab pertama membahas tentang sifat tradisi hukum alam abad pertengahan, peran doktrin hukum. Dan saya akhirnya di akhir bab pertama itu memikirkan cara-cara agar tradisi itu bisa dihidupkan kembali. Saya telah menerbitkan sebuah buku dengan rekan-rekan dari Tiongkok. Saya pernah berada di Tiongkok. Anda tidak menyebutkan bahwa saya adalah profesor hukum internasional di Universitas Hong Kong dari 2009 hingga 2016, dan kemudian di Tsinghua dari 2017 hingga 2015. University of Hong Kong from 2009 to 2016, and then in Tsinghua from 17 to 15, from 15 to 17, and then I went on dari 2015 hingga 2017. Kemudian saya melanjutkan ke Beijing. Saya telah menulis dan menyunting sebuah buku setebal 400 halaman yang mengeksplorasi konsep perilaku yang adil dan wajar sebagai dasar hubungan antar komunitas dalam tradisi kuno Tiongkok dari Lao Tzu dan Confucius, membandingkannya dengan konsep rasionalitas skolastik abad pertengahan dan Grotius. Saya pikir ini adalah konsep dasar yang masuk akal bagi seluruh umat manusia. Saya menekankan dalam filosofi hukum internasional saya pada ungkapan yang sangat baik dari seorang filsuf hukum Prancis yang bukan pengacara internasional, meskipun dia telah menulis sebuah buku berjudul Filosofi Hukum Internasional, Agnes Leibovitz, bahwa prinsip fundamental masyarakat internasional adalah bahwa semua manusia itu serupa dan mampu saling mengenali sebagai serupa. Jadi, Hobbes salah. Saya telah mengembangkan dari filsafat Paul Ricoeur sebuah kritik terhadap amoralitas Hobbesian. Kontraktualisme hukum didasarkan pada gagasan bahwa Anda tidak dapat beralasan dari sifat manusia untuk menentukan apa yang adil dalam hubungan mereka satu sama lain. Anda hanya dapat mengandalkan apa yang telah mereka sepakati secara sukarela dalam kontrak. Itulah kontraktualisme Hobbesian. Saya menentang itu dengan fenomenologi Paul Ricoeur, bahwa seseorang dapat mengenali dalam kemanusiaan orang lain apa yang menjadi dasar yang masuk akal untuk mengatur hubungan di antara mereka. Dan dasar untuk membangkang ini hanya bisa berupa apa yang selalu didorong oleh diplomasi Tiongkok. Negosiasi tanpa akhir, dialog tanpa akhir, dan refleksi. Endless dialogue and reflection. In a horizontal international community, it's illusory. Dalam komunitas internasional yang horizontal, adalah ilusi untuk mencari beberapa hakim bijak yang dapat dipercaya oleh semua orang, yang benar-benar dapat menentukan nasib ratusan juta orang dan memutuskan bagaimana masalah mereka harus diselesaikan. Maksud saya memang memiliki filosofi di sana, yang diuraikan dalam buku saya, Tanggung Jawab Moral Penguasa, yang membandingkan konsep keadilan Tiongkok dan Eropa. Dan kemudian filosofi hukum internasional saya, yang telah melalui 2 edisi, menelusuri runtuhnya tradisi hukum alam ini di Eropa sejak akhir abad ke-19, dan perlunya menghidupkannya kembali. Maksud saya, hukum alam sebagai cara berfilsafat tentang masyarakat dunia sangat tidak populer di era permainan bahasa Wittgensteinian, positivisme logis, dan teori nilai emotif.
Saya juga memperkenalkan ke dalam filosofi hukum internasional saya sebuah konsep baru tentang kepribadian negara. A new concept of personality of the country. International law at the moment works with a Hukum internasional saat ini bekerja dengan semacam federalisme global yang mendefinisikan negara sebagai korporasi yang memiliki kekuasaan tertentu seperti perusahaan yang diberikan oleh organisasi dunia imajiner, hierarki dunia imajiner. Saya menggantinya dengan pengakuan bahwa komunitas dunia terdiri dari 190 atau 190 komunitas nasional yang berbeda dengan sejarah yang sangat berliku dan sangat kompleks. Mereka perlu dipahami secara kontekstual dalam hubungan mereka satu sama lain, dan juga harus dipahami secara psikoanalitik. Karena sebagai entitas kolektif, mereka seringkali patologis dalam hubungan mereka satu sama lain, dan dalam perlakuan mereka satu sama lain. Jadi pada dasarnya, saya sangat jauh dari bersikap nihilistik di sini. I am very far from being nihilistic here. I simply feel that one has to go back to the Saya merasa bahwa seseorang harus kembali ke kejeniusannya Vittoria, dan bahkan Vatel. Meskipun saya pikir, dia tidak seberat dibandingkan dengan Vittoria dan Grotius, bahwa pada dasarnya sistem pemikiran ini memenangkan otoritas dan prestis para penguasa Eropa, karena menarik bagi kecerdasan mereka. Maksud saya, Gustav dari Swedia terkenal karena selalu membawa buku Grotius, karena dia mengaguminya dan menganggapnya cerdas dan masuk akal serta layak dibaca. Dan pada dasarnya, saya sangat mengikuti kultus peran pengacara internasional sebagai intelektual. Namun, konsep hukum bukanlah konsep kontraktual murni yang dihasilkan oleh legislator demokratis. Ini adalah fondasi ontologis untuk hubungan baik antar bangsa. Jadi, saya sangat jauh dari menjadi nihilistik sendiri. Tapi itu harus dibangkitkan dari profesionalisme yang kering, yang saya anggap dekaden karena sebenarnya cukup malas. Maksud saya, buku teks Jerman yang harganya 60 euro ini hanyalah pengulangan dan pengembangan dari apa yang diajarkan oleh profesor mereka dan apa yang diajarkan oleh profesor sebelum mereka. Sebenarnya tidak ada yang cerdas untuk dikatakan, atau tidak ada yang sopan untuk dikatakan tentang latihan ini. Saya dulu bercanda tentang hal itu. Seorang profesor dulu bercanda dengan saya tentang hal itu di Cambridge. Dia akan bercanda tentang bagaimana ide-ide ini berasal dari mulut dosen yang tidak memahaminya dan masuk ke telinga siswa yang tidak memahaminya. Tapi mereka cukup senang dengan itu. Tapi Anda tahu, ini adalah salah satu hal yang kita hadapi. Karena cara kita memandang dunia, dan dengan kita, maksud saya, secara umum, publik, saat kita tumbuh dewasa, kita pertama kali sebagai anak-anak mendapatkan ide bahwa segalanya sudah ditetapkan, bukan? Untuk segala sesuatu, ada aturan, ada sistem, dan semuanya sudah ada, dan semuanya dari atas ke bawah. Dan saat kita tumbuh dewasa, kita mengerti, oh tidak seperti itu. Semuanya sangat bisa dinegosiasikan. Tapi hal-hal tertentu masih tetap. Dan kita telah menciptakan sistem, dunia di mana dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebelumnya Liga Bangsa-Bangsa, kita juga menciptakan kesan pemerintahan dunia dan perjanjian dan kesepakatan dan dimiliki aturannya. Tetapi pada akhirnya, apa yang Anda katakan tentu saja benar. Ini adalah proses negosiasi dan renegosiasi tentang bagaimana kita hidup bersama. Karena kita pada akhirnya adalah planet dengan 8 miliar orang yang harus mengatur diri sendiri. Dan organisasi ini secara alami, seperti yang Anda harapkan, harus entah bagaimana beradaptasi dengan keadaan baru. Bagaimana menurut Anda ini akan berlanjut? Terutama sekarang, ketika dunia lebih pluralistik dalam pengaturan multipolar ini, di mana kita sekarang memiliki Cina yang jauh lebih penting daripada sebelumnya, dengan bobot politik yang dimilikinya dalam urusan dunia, dan Rusia yang sekali lagi telah menetapkan bobotnya dalam urusan dunia, serta Asia Tenggara yang sedang menetapkan bobotnya dalam ekonomi. Bagaimana Anda melihat sistem itu sendiri berkembang? Saya ingin kembali sejenak ke apa yang disebut kemajuan yang telah dicapai. Barat, yang telah mendominasi masyarakat internasional setelah tahun 1945, telah mendorong gagasan hak asasi manusia individu
dan ada serangkaian konvensi tentang hak asasi manusia. Namun tidak ada satupun dari mereka yang dapat ditegakkan, dan mereka berfungsi sebagai semacam fungsi ideologis. Makna dari mereka sangat ambigu dan diperdebatkan. Ini tentu saja konflik opipesneni antara Rusia dan komunitas. Indonesia Rusia taklit angkat di Eropa. Namun tidak towards your research terus di sini. Definitely a very serious problem here. There is a concept in international law which is called... Ada sebuah konsep dalam hukum internasional yang disebut jus cogens. Dan jus cogens adalah semacam keyakinan bahwa ada prinsip-prinsip fundamental tertentu. Untuk kembali ke apa yang Anda katakan, ada prinsip-prinsip fundamental tertentu yang tidak dapat diabaikan dan yang benar-benar jelas dan mendasar. Tetapi jika Anda melihat Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, maksud saya telah menghabiskan hidup saya dengan orang-orang ini, Komisi Hukum Internasional, dan definisinya tentang jus cogens, Anda akan menemukan bahwa itu hanya mengatakan prinsip-prinsip jus cogens, seperti penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa, atau mungkin juga prinsip larangan genosida. These principles rest upon the consent of states. Prinsip-prinsip ini bergantung pada persetujuan negara-negara. Ada prinsip-prinsip yang telah diputuskan oleh negara-negara untuk diperlakukan sebagai jus cogens. Jadi tidak ada landasan intelektual. Dan kita harus sebagai orang Eropa, dan Anda orang Eropa seperti saya, Anda harus mengakui bahwa budaya Eropa semakin nihilistik dalam dasarnya, di seluruh bidang, dari Nietzsche ke Heidegger dan ke situasi kontemporer di Eropa. Untuk seperti yang semua ordinal tentang gray nilai, ini mahar haisen berbau sumdi, and itimali, and wholly a consensus sini. That values are matters about which there is a consensus. I have many times challenged the judges of the European... Saya telah berkali-kali menantang para hakim pengadilan hak asasi manusia Eropa dalam debat publik untuk memberitahu saya bagaimana mereka mencapai keputusan tentang apa arti Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Dan mereka memberitahu saya bahwa itu hanyalah masalah opini publik, apapun konsensus atau konsensus mayoritas dari opini publik yang ada. Faktanya para pengacara internasional Eropa, dan sampai batas tertentu pengacara internasional Amerika, tidak terlalu ini the geopolitik befanik is iktu mal survive. 4. 3. Sang peduli dengan hak-hak pribadi dan personal yang berkaitan gender dan perbetualsi. Gender debates and discrimination debates. And these how underlying them, I think, nihilistic. Dan ini memiliki tren-tren yang mendasar, menurut saya, nihilistik. Sekarang, untuk kembali ke pertanyaan Anda, saya melihat harapan di luar Eropa, di Asia. Itulah mengapa saya di sini dan mengapa saya mengajar di Universitas Peking. Yang maksud saya adalah masalah pilihan. Saya melihat China sebagai kekuatan besar yang menstabilkan dalam masyarakat internasional. Membangun aliansi yang hati-hati. Ya, bukan aliansi, kemitraan. Sangat berhati-hati untuk mengecualikan gagasan aliansi gaya NATO dengan Rusia, dengan Organisasi Kerjasama Shanghai, membangun hubungan dengan India, dengan negara-negara Timur Tengah, dengan Iran dan Arab Saudi, dan membangun hubungan dengan Asia Tenggara, dengan BRICS, dengan Brasil, dengan negara-negara Amerika Latin dan Afrika. With Brazil, with the Latin American and African countries. It is trying to build up a consensus. Ini berusaha membangun konsensus seputar prinsip saling menghormati dan negosiasi yang sabar, serta menyelesaikan perbedaan melalui saling pengertian. Dan sangat menarik dari sudut pandang hukum internasional, bahwa perjanjian yang dibuat oleh China biasanya memiliki klausul di dalamnya. Mereka dirancang agar terlihat seperti perjanjian, tetapi memiliki klausul bahwa hukum internasional tidak akan berlaku, dan mereka cukup tegas untuk menghindari konsep positivis klasik Eropa tentang bagaimana memberikan kepastian dalam hubungan. Kepastian dalam hubungan. Dan ini kembali ke pandangan saya sendiri tentang sifat kepribadian hukum, dan apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa di universitas ketika mereka mempelajari pertanyaan tentang apa itu negara atau apa itu komunitas. Hubungan bergantung pada kepercayaan timbal balik dan kerjasama yang berkelanjutan. Dan itu adalah prinsip dasar dari diplomasi Tiongkok, yang menurut saya sangat berkembang dengan baik
tetapi di Eropa dan Amerika terlihat sangat biasa saja. Maksud saya, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengulangi prinsip-prinsip ini di Konferensi Keamanan Munich 1 atau 2 minggu yang lalu, tetapi tidak menimbulkan komentar atau minat sama sekali. Jadi saya cukup yakin bahwa ada studi alternatif yang berkembang tentang bagaimana masyarakat internasional seharusnya dibentuk. Dan teman-teman serta kolega saya dari Tiongkok mengatakan kepada saya bahwa kesulitan dengan Eropa dan Amerika adalah sesuatu yang lebih baik tidak dihadapi secara langsung, tetapi hanya melalui upaya untuk memberikan bukti tentang cara pengembangan alternatif. Dengan kata lain, daripada melemparkan lumpur kepada mereka yang tidak Anda setujui, berperilakulah seperti yang Anda harapkan orang lain berperilaku dan kemudian berharap mereka meniru Anda. Saya pikir itu adalah filosofi dasar dari Cina. Jika kita melihat ke Eropa dan Amerika, saya pikir kita berhadapan dengan dua entitas yang, dengan cara yang berbeda, cukup patologis. Eropa, karena secara fundamental legalistik dalam nilainya, dan Amerika Serikat karena tidak menerima gagasan kesetaraan negara-negara dalam komunitas internasional. Itu adalah pernyataan yang cukup kompleks setelah Trump, karena saya pikir Trump memang memiliki konsep kesetaraan yang sangat brutal. Tetapi tentu saja, tradisi kebijakan luar negeri neokonservatif yang dominan di Amerika adalah bahwa Amerika adalah negara yang luar biasa, yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dunia secara keseluruhan. Bagi saya memang memperhatikan detail konkret. Saya percaya bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab moral pengacara internasional dan intelektual untuk terlibat dengan masalah-masalah konkret seperti Gaza, Ukraina, dan sebagainya, serta banyak lainnya. Dan tidak hanya menunggu sampai beberapa pengadilan mengeluarkan putusan tentang hal ini dan kemudian mengomentari putusan tersebut. Saya merasa ada beberapa pergerakan di antara rekan-rekan saya, mengingat intensitas konflik yang terjadi baru-baru ini di Ukraina dan Gaza. Saya kembali ke Eropa pada musim panas, dan saya terkejut menemukan bahwa beberapa rekan yang biasanya suka bersikap netral merasa bahwa itu bukan pilihan, mengingat betapa seriusnya konflik di Timur Tengah telah menjadi. Salah satu masalah utama saya dengan pola pikir Eropa, dan saya pikir itu juga meluas ke Amerika Utara, adalah bahwa pola pikir tersebut sangat berpusat pada diri sendiri dan sangat fokus pada diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa sangat sulit untuk memahami konsep lain tentang bagaimana sesuatu dapat bekerja. Namun salah satu keyakinan fundamental atau motivasi inti dari hukum internasional, seperti yang kita ketahui, adalah The word I'm looking for is core motivations. Core motivations of international law, the way that we know it, is that you create a situation in which you are able to pass a judgment. So that you create a situation, also arbitration. Jadi Anda menciptakan situasi, juga dengan pengadilan arbitras, bukan? Mereka dibuat sedemikian rupa sehingga Anda menciptakan sistem, di mana pada akhirnya Anda mengatakan, baiklah, kami menerima kenyataan bahwa kami memiliki ketidaksepakatan, dan ketika itu terjadi, kami membawanya ke pengadilan, ke pihak ketiga, dan kemudian kami mendapatkan putusan berdasarkan penalaran logis, berdasarkan prinsip dan ide tertentu tentang bagaimana sesuatu bekerja. Pada akhirnya, Hisremhats, from bebrace, and in modes de was, ahibidi penyelesaian konflik plink. Just say of the conflict. That's that idea. Now I think if I understand you correctly, you're going into. Sekarang, saya pikir jika saya memahami Anda dengan benar, Anda mengambil pendekatan yang berbeda. Anda mengatakan bahwa itu bukan cara kerja masyarakat internasional dan manusia itu sendiri. Jadi jika kita mendapatkan resolusi melalui penilaian atau putusan, melalui penalaran, jika kita mendapatkannya melalui mekanisme lain, bagaimana cara menyusun sistem internasional agar kita bisa menghindari penggunaan kekerasan massal sebagai mekanisme penyelesaian dan menggunakan sesuatu yang sedikit lebih beradab. And use something a little bit more civil. Nah, itu adalah pertanyaan mendasar, dan jawaban saya mungkin tidak memuaskan.
karena saya tidak berpikir penilaian semacam itu bisa diberikan, kecuali mereka berurusan dengan masalah yang cukup dangkal. Sangat mungkin bagi negara-negara untuk mengajukan masalah ke pengadilan internasional, dan mereka melakukannya secara teratur. Mahkamah Internasional memiliki daftar kasus yang cukup banyak. Itu sangat sibuk dan sangat aktif. Dan ada arbitras internasional, seperti arbitras investasi komersial. Namun, mereka selalu menangani masalah yang tidak dianggap sebagai kepentingan vital negara. Sekarang, saya pikir jawaban untuk pertanyaan Anda harus tidak memuaskan, karena saya pikir sebagian besar konflik antar negara berada di luar kapasitas negara-negara itu sendiri untuk memahami. Maksud saya, jika Anda melihat permusuhan yang dirasakan orang Eropa terhadap Rusia, ada banyak buku tebal yang ditulis tentang ini. Mengapa? Apa dasar dari Rusofobia? Rusofobia berada di balik seluruh konflik di Ukraina. Dan bagaimana cara menguraikannya? Nah, jawabannya adalah tidak akan ada pengadilan ajaib seperti Salomo yang dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Seseorang harus terlibat dalam jenis pekerjaan intelektual yang saya serukan, yang dilakukan sampai batas tertentu oleh beberapa jenis sarjana hubungan internasional normatif dan beberapa jenis sejarawan normatif. Saya tidak mengatakan itu tidak dilakukan sama sekali. Itu dilakukan oleh beberapa orang. Itu tidak dilakukan oleh pengacara internasional. Kita bisa bekerja pada masalah ini. Tetapi saya pikir pada dasarnya ada area yang mendalam dan mekanik mutu area. Tumor sunit abromans kim ministeri kaupim diskusi ayal through them di China. Nabertingu tau tidak sebab profai kolektisnya. Concept of the collective personality. I have relied upon a French. Saya mengandalkan seorang psikoanalis dan filsuf Prancis, seorang filsuf fenomenologis dan psikoanalis bernama Cynthia Fleury. Dia adalah seorang profesor di sebuah universitas di Paris, dan dia juga seorang psikoanalis klinis yang berfokus pada sifat patologi kolektif dan memahami peran kebencian terhadap kegagalan pengakuan dan kegagalan penghormatan, dan bagaimana hal itu menghasilkan konflik yang intens dalam hubungan internasional. Tentu saja, dia berpikir dalam konteks Afrika dan Nigeria, dan dia banyak mengambil inspirasi dari Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, dan sebagainya, yang juga seorang psikoanalis serta filsuf di Paris pada tahun 1950-an. Dan tentu saja hubungan antara Prancis, saya tinggal di Paris dan Berlin ketika saya di Eropa, Paris, Berlin, dan London. Paris, Berlin, and London. So the relations in France have completely broken down between France. Jadi hubungan di Prancis benar-benar rusak antara Prancis dan Aljazair, serta Prancis dan sebagian besar bekas koloninya di Afrika, terutama negara-negara Arab dan Muslim. Ketika saya memperkenalkan patologi ini dalam debat dengan pengacara internasional, lucunya mereka menyingkirkan topi hukum internasional mereka dan berkata, "Oh, ini menarik, ini beresonansi." Dan mungkin Anda bisa memberi saya referensi tentang wanita ini. Saya sekarang telah menulis artikel yang diterbitkan di Beijing Foreign Ministry International Law Forum dan juga di Moscow State University. Kedua institusi ini telah menerima gagasan bahwa negara-negara adalah entitas patologis yang memiliki hubungan buruk satu sama lain, sehingga mereka hampir tidak mengerti mengapa mereka berada dalam konflik yang begitu dalam satu sama lain. Dan proses untuk mencapai inti dari masalah ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mencoba menguraikannya. Disitulah salah satu mantan mahasiswa dan kolega saya dari Tiongkok menulis artikel menarik tentang mengapa negara-negara tidak ingin menyelesaikan perbedaan mereka melalui pengadilan pihak ketiga. Mereka tidak bisa karena mereka tidak memahami apa sifat dari perbedaan mereka. Maksud saya, jika Anda bertanya kepada orang Jepang, mengapa mereka sangat khawatir tentang Tiongkok, mereka tidak akan menyebutkannya, karena mereka berpikir bahwa orang Tiongkok menginginkan balas dendam untuk Nanjing dan berbagai kekejaman lainnya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini kembali ke berabad-abad kecemasan tentang kewalahan oleh tetangga besar ini dan sebagainya.
Jadi pada dasarnya masalahnya adalah, seperti yang dikatakan Morgenthau, salah satu orang yang melihat dan meruntuhkan kredibilitas hukum internasional sebagai disiplin akademis di Amerika Serikat. Dan dia tidak dianggap cukup serius. Hans Morgenthau meraih gelar hukum di Frankfurt, gelar master di Frankfurt dalam bidang hukum, dan PhD di bawah Kelsen dalam hukum internasional di Jenewa. Saya tintin tesis ilim bahasa Prancis dan Jerman, dan mereka lebih jelasin rinci mengapa hidup terlalu rumit sesuai hal di menol aminti. How you need to understand, well, he was a kind of pop. Nah, dia semacam psikoanalis pop, seorang Freudian pop. Jadi dia berpikir bahwa nafsu patologis untuk kekuasaan jauh lebih penting daripada memahami dinamika kolektif. Jadi saya khawatir kita terjebak dengan pandangan konsep yatim piatu tentang dunia. Maksud saya, kita bisa memiliki keyakinan religius bahwa Tuhan menciptakan dunia dan kita bisa mencoba memahami apa kehendak Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menemukan semacam figur ayah global yang bisa menyelesaikan perbedaan kita. Dan jika kita mencoba, kita akan berakhir dengan hegemon seperti Amerika. Saya pikir orang Amerika dengan tulus percaya bahwa tanpa mereka, dunia akan hancur karena tidak ada yang memberikan arahan keseluruhan. Pertanyaan. Saya akan mengajukan pertanyaan terakhir saya, karena saya merasa ini sangat menarik. Jika secara hipotetis, besok 8 miliar orang di planet ini, semua 8 miliar, bangun dengan keyakinan yang sama terhadap, katakanlah 1000 halaman hukum internasional yang sama. Jika semua orang memiliki keyakinan yang sama tentang hukum sebagai keyakinan, hampir seperti keyakinan agama, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Atau apakah struktur sistem, cara kita berinteraksi, masih cara mencapai resolusi? Nah, saya akan memberikan jawaban positif untuk itu dalam hal sebuah studi. Ini hanya studi acak. Ada ratusan studi semacam itu. Studi ini menghasilkan sebuah penelitian yang sangat mudah ditemukan di internet yang disebut hyper-imperialism. Ini membandingkan militerisasi bertahap hubungan internasional oleh NATO dengan inisiatif-inisiatif Tiongkok melalui Friends of the United Nations, melalui BRICS, melalui Belt and Road, dan organisasi lainnya, seperti yang sudah saya sebutkan. Saya pikir harapan saya adalah bahwa Tiongkok berusaha mendorong jenis saling menghormati dan kepercayaan di antara masyarakat di seluruh dunia, yang secara bertahap dapat menghasilkan konsensus yang stabil. Which could gradually produce a stable consensus. I mean, I was at a conference of the military. Maksud saya berada di konferensi Akademi Militer di Beijing pada bulan September, di mana seorang delegasi Meksiko mengatakan bahwa kita bisa melihat ke China sampai batas tertentu. Wang Yi mengatakan hal yang sama di konferensi Munich, untuk semacam pengaruh yang matang secara emosional dan menstabilkan di mana orang bisa tenang dan mencapai semacam konsensus. Sekarang, bentuk institusional apa yang akan diambil? Saya tidak memiliki keberatan teoretis terhadap kondisi untuk memiliki negara dunia. Menurut Roberto Unger, filsuf hukum Brasil di Harvard, dia telah menetapkan apa kondisinya, bahwa ada homogenitas relatif dalam komunitas internasional tentang nilai-nilai dasar, yang secara filosofis, karena saya pikir kita semua hampir sama, tidak ada keberatan teoretis terhadap perkembangan ini. Dan ketika itu telah berkembang, maka tidak akan ada keberatan teoretis untuk memiliki peradilan internasional konsensus yang dapat berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret mengenai apa yang dibutuhkan oleh konsensus umum dalam situasi sulit. Itu adalah tujuan yang, jika kita bisa melewati kekacauan saat ini, dan tentu saja, bahaya utamanya adalah perlombaan senjata nuklir di antara sejumlah kecil negara adidaya, maka kita bisa bekerja untuk itu. Igu harapan, kedua kita berhalis dat hada jawit terjadi. Tetapi nanim berpalan, bahwa selama survei tapikupan, mengaptur with berkembang nama radikal. Why can't things develop radically? They have developed radically in the last 3 to 2. Mereka telah berkembang secara radikal dalam 2 hingga 300 tahun terakhir, seiring dengan globalisasi dunia. Saya akan mengatakan, melihatnya secara positif,
Kita sedang berada dalam semacam masa transisi menuju tatanan dunia yang mungkin, yang menurut saya sedang tumbuh dari Asia Timur, dan yang secara bertahap semoga akan menghasilkan pengaruh yang menenangkan di Eropa dan akhirnya di Amerika. Meskipun kita belum banyak membicarakan Amerika, saya memperkenalkan aspek positif dengan mentoring Zeni Amerika. Namun tidak sepenuhnya negatif. They're not entirely negative. I think so too. Unfortunately, we Saya juga berpikir begitu. Sayangnya, kita kehabisan waktu karena kita mendekati jamnya, dan saya berusaha mengingat hal itu. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, Dr. Carty. Jika orang ingin membaca lebih banyak dari Anda, di mana tempat terbaik untuk mengikuti Anda dan tulisan Anda? to follow you and your writing. Well, I don't have a blog, which I suppose I should have. Ya, saya tidak punya blog yang seharusnya saya miliki. Tapi saya akan mengatakan bahwa filosofi hukum internasional, baik penambahan maupun kemunduran hukum internasional, memang menangani masalah yang telah kita diskusikan. Bagi saya, masalah yang harus saya hadapi adalah meyakinkan orang bahwa ada masalah. Maksud saya, rekan-rekan saya berkata, ya, saya yang punya masalah. Mereka bercanda. Ya, Carty jelas dekaden. Carty sedang dalam krisis, tapi kami yang lain cukup bahagia. Jadi bagi saya, secara intelektual, saya mencoba mengatasi dengan meyakinkan orang bahwa ada masalah yang perlu ditangani. Dan jadi buku-buku itu sudah cukup. Tapi saya memang menerbitkan banyak artikel, dan orang-orang bisa mendapatkan halaman web saya, atau bisa mendapatkan email saya dan menghubungi. Maksud saya selalu menulis. Dan saya rasa saya seharusnya menaruh semuanya di semacam saya anggota Akademia Edu, Indeks Citasi Amerika ini, dan Menetik Seltiatisme. Semua orang. Okay, everybody, if you're interested in Dr. Carty. Semua orang, jika Anda tertarik dengan karya Dr. Carty, silakan cari namanya di Google, dan Anda akan menemukan banyak informasi tentangnya, termasuk di akademia.edu. Jangan ragu untuk menghubungi dia atau saya jika Anda ingin membaca lebih lanjut. Dr. Carty, saya setuju dengan Anda. Ada masalah, dan perasaan saya mengatakan bahwa mayoritas penonton saya di YouTube akan setuju dengan Anda. Ada masalah, jadi saya berharap dapat berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dan definisikan masalah tersebut. Baik, terima kasih driver mantang itu snowboard. Dan yang bertanya semangat untuk berbicara. Survive menemani hiu. Setelah itu bermanfaat. Iya, Denise. Terima kasih. Tu fengchin singali. Liza Flings.